تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Sesuai judul video yang tertera, kita akan sama-sama membahas dan melihat serta mereaksi mengenai diskusi lintas agama. Sebelum itu, bagi ikhwan semuanya yang ingin membantu dan mensupport channel ini, langsung saja di like, comment, and subscribe agar channel ini bisa direkomendasikan algoritma YouTube. Kita lihat keseruan videonya. Kalau kita membahas mengenai sosok yang bernama Ismail, memang kita harus bijak melihat perspektif apa yang sedang kita lakukan untuk investigasi teksnya. Kalau kita menggunakan istilah tuduhan, barangkali saya juga tidak terlalu berkenan dengan istilah itu. Saya lebih tepat kalau menggunakan istilah perspektif. Dan kita bisa merujuk pada teks masing-masing, terutama dalam makna bahasa aslinya. Dan tentu saja ini harus dikembalikan pada dasar Quran dulu. Bagaimana perspektif kitab suci Quran ketika melihat sosok Ismail itu. Kita bisa mulai dari Al-Quran. Kalau barangkali Bang Luga Tambunan juga harus memahami perspektif Islam dan Quran itu seperti apa ketika melihat sosok Ismail. Di dalam teks Quran, kalau bahasa aslinya itu jelas termaktub di dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat yang ke-100. Ini doa Ibrahim, doa yang dipanjatkan Ibrahim kepada Tuhannya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita Indonesia itu, wahai ya Tuhan, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Bahasa Arabnya Rabbi habli minas salihin. Doa ini dikabulkan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan pada ayat berikutnya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepadanya, yakni kepada Abraham, putra yang halim. Jadi di sini konteksnya mengenai putra yang diidamkan oleh Ibrahim, kemudian Tuhan menggenapinya. Baru kemudian pada ayat yang ke-112, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya tentang kelahiran Ishak sebagai nabi dari antara orang-orang yang saleh. Logikanya, sebelum peristiwa berita kelahiran Ishak, sudah ada berita kelahiran tentang putra yang halim. Berarti siapa putra yang halim itu? Tentu yang dimaksud adalah putra sebelum kelahiran Ishak. Anak itu diberi nama sesuai dengan permohonan doa itu, yakni Ismail. Arti harfiahnya dari kata sami'a dan il, artinya Tuhan telah mendengar. Apa itu maksudnya Tuhan telah mendengar? Tuhan telah mendengar doa yang dipanjatkan Ibrahim. Itu konteksnya. Nah, asal usul Ismail dari doa ratapan Ibrahim itu. Sebagaimana asal usul nama Ishak juga dari tindakan Sarah yang juga termaktub dalam Al-Quran. Surah Hud, surah 11, ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Walaqad, dan sungguh, ja'at, telah datang, rusuluna, para utusan kami, Ibrahim, yakni kepada Ibrahim, bil busyra, membawa kabar sukacita. Qalu, mereka para utusan Tuhan itu berkata, salama, salam, damai sejahtera. Jadi ini utusan yang dimaksud adalah kalau di dalam kitab-kitab tafsir itu ada 3 malaikat utama, yakni Jibril,
Mikail, Israfil. Sementara dalam kitab tradisi Yahudi, Targum, kalau di dalam pasal 18 ayat 1, kitab Kejadian, pasal 18 ayat 1, itu digambarkan ada 3 orang yang datang kepada Abraham. Bang Luga barangkali bisa baca itu teksnya. Kitab Kejadian, pasal 18 ayat 1 lanjut ke ayat 2 dan seterusnya, itu bicara mengenai 3 orang yang datang kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedangkan ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, jadi di situ peristiwa Abraham, ada tamu-tamu yang datang kepadanya, itu juga dituliskan di dalam Al-Quran. Dan tamu itu bukan sekedar manusia biasa, tapi di situ disebutkan Shlosa Enosim, artinya 3 orang yang datang kepada Abraham. Penjelasan para rabi itu menarik. Ketika disebutkan Shlosa Enosim, 3 orang yang datang kepada Abraham, itu disebutkan Shlosa Malachim, 3 orang malaikat. Namanya disebut Gabriel, Mikhael, Rafael. Sama seperti dalam kitab tafsir dalam tradisi Islam, Jibril, Mikail, Israfil. Itu yang dimaksud. Tapi kalau tradisi Kristen barangkali agak berbeda ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Tapi kalau kita kembalikan pada teks ini, ketika ada tamu yang datang kepada Abraham, ada peristiwa Sarah berada di balik tabir. Kalau dalam Quran tuh dia disebutkan wamra'atuhu qa'imah, dan istri Abraham itu sedang berdiri di balik tabir. Dia mendengar percakapan antara Abraham dengan 3 orang malaikat tadi dalam rupa manusia, dan dia kemudian fadahikat, dia tertawa. Ketika dia ekspresinya tertawa melihat kabar gembira seperti itu dan dihubungkan dengan dirinya yang tidak mungkin secara manusiawi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kemudian dia tertawa. Fadahikat dalam bahasa Quran. Fabasyarnaha bi Ishaq. Maka kemudian dia mendapatkan putra yang bernama Ishak. Namanya Ishak. Ishak secara harfiah bermakna tertawa. Jadi konteksnya jelas. Kalau diberi nama Ishak karena ada kejadian Sarah tertawa. Kenapa namanya Ismail? Karena Abraham memohon kepada Tuhannya diberikan putra dan dikabulkan, maka diabadikan dalam bentuk nama, yakni Ismail, artinya Tuhan telah mendengar. Dan di situ dikatakan fabasyarnahu bighulamin halim, artinya kami berikan kepadanya putra yang halim. Konteksnya kepada Ismail. Jadi Ismail itu karakternya halim, secara harfiah penyantun. Jadi kalau penyantun itu kita secara bahasa saja sudah paham, itu maksudnya negatif atau positif? Positif. Jadi tidak kelele-kelele. Iya, enggak. Jadi dalam Quran itu konteksnya Ismail maupun Ishak itu karakternya semua positif. Ismail itu lahir karena diminta. Sesuai dengan permohonan Abraham. Rabbi habli minas solihin. Di Al-Quran. Okay. Ini kita bicara Al-Quran. Jadi kalau dalam Al-Quran itu permohonan Abraham dikabulkan dan kemudian diabadikan dalam bentuk nama, yakni Ismail, artinya Tuhan telah mendengar. Ishak juga begitu. Ada konteksnya. Sarah tertawa, maka anak itu diberi nama Ishak. Tapi meskipun demikian, keduanya itu karakternya positif. Jadi kalau Ismail disebut Ghulam yang halim, putra yang penyantun, sementara Ishak disebut sebagai Ghulam yang alim. Alim itu putra yang berpengetahuan. Itu semua bermakna positif, tidak ada yang negatif. Jadi kalau di dalam bahasa Quran itu la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Para nabi, para rasul itu semuanya sejajar. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang direndahkan.
Ini perspektif Ya, Quran ya. ya. Jadi saya tidak bicara dalam konteks ini tuduhan atau bukan tuduhan, tapi bagaimana perspektif Quran. Nah, sedangkan kalau kita kembali pada dokumen di luar Quran, tentu saja konteksnya juga perspektif. Ya. Bukan dalam arti ini negatif atau tidak negatif, kita lihat dari perspektifnya. Nah, kalau seandainya kita lihat dari pribadi Ismail itu unik. Kalau saya bicara dari outsider ya, sebagai pihak di luar, ketika melihat Bible dalam bahasa Ibrani, Ismail itu sebelum dilahirkan itu nampaknya ada sesuatu pesan yang seringkali dijadikan ikhtilaf. Kenapa ikhtilaf? Ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Jadi sejak lahir saja dia itu dipahami secara berbeda di antara Bani Israel itu sendiri. Jadi Bani Israel itu kan terbelah dua. Ada yang disebut sebagai Yahudi, ada yang disebut sebagai Samaria. Betul ya? Ya. Orang Yahudi dan orang Samaria itu sama-sama Bani Israel, Bani Israel. Terpecah. Dan mereka juga mengagungkan Torah. Ya. Makanya ada yang disebut Torah Yahudi Samaria. dan ada Torah Samaria. Ya. Jadi Torah Yahudi dan Torah Samaria itu yang seringkali tidak dipahami oleh sebagian besar kita, baik yang Muslim maupun yang Kristiani. Padahal Bani Israel itu ada dua Torah yang sampai hari ini dapat kita pelajari. Ini apa nih? Ini namanya kalau di Inggris kan The Torah Jewish and Samaritan Version Compare. Artinya kitab Torah yakni versi Yahudi dan versi Samaria yang dibandingkan. Kalau bahasa Ibraninya jelas di sini tertulis Hat-Torah Girsa Yehudit Girsa Somronit Behazuva. Maksudnya Hat-Torah, the Torah kalau bahasa Inggrisnya. Torah itu sendiri. Girsa Yehudit, versi Yahudi, the Girsa Somronit dan versi Samaria Behazuva yang dibandingkan. Jadi di sini ada dua bentuk Torah. Versi Samaria dan versi Yahudi. Nah, ketika bicara semenjak Ismail belum dilahirkan, apakah ada dua perspektif yang berbeda? Menurut kitab Taurat itu, memang di sini ada dua model penyajian perspektif. Bang Luga bisa cek kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Itu ada tiga pesan di situ, di ayat yang sama. Pertama, karakter Ismail itu seperti keledai liar. Ya. Yang kedua, dia akan melawan setiap orang dan setiap orang akan melawan dia. Jadi ini sudah ada dua hal yang negatif kan? Pertama, keledai liar. Kedua, dia sukanya melawan, ya kan? Negatif itu. Jadi perspektifnya negatif. Dia akan melawan setiap orang dan setiap orang akan melawan dia. Yang ketiga, dia akan menentang semua saudara-saudaranya. Jadi satu ayat itu sudah mengandung tiga pesan, yang tiga pesan itu sama-sama negatif. Betul. Kalau kita lihat di terjemahan yang ini, ini terjemahan versi Lembaga Alkitab Indonesia tahun berapa ini? 2001. 2001, ya. Jadi tahun 2001 ini berarti Alkitab terjemahan baru, ya, terjemahan baru terbitan tahun 2001. Kita bandingkan dengan versi yang lebih lama lagi, tahun 1960. Ini versi Klinker. Di pasal 16 ayat yang ke-12 tertulis demikian. Maka kanak-kanak itu akan menjadi seorang bagal hutan lakunya. Seorang bagai hutan lakunya. Bagai hutan. Ya. Dan tangannya akan melawan segala orang, dan tangan segala orang pun akan melawan dia. Maka ia pun akan duduk pada sebelah timur segala saudaranya.
Ini negatif atau positif? Positif ini kan? Dia akan Ini duduk positif. di sebelah timur dengan Dia saudaranya. duduk, maksudnya dia mendiami kawasan di sebelah timur dengan saudara-saudara dan segala saudaranya. Artinya tidak negatif. Tidak negatif. Oke. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang, sebetulnya satu ayat itu informasinya 3 hal negatif semua atau 2 hal negatif, satu hal yang positif. Ini kan bicara soal perspektif penerjemah. Tapi kalau kita merujuk pada penerjemahan, mungkin kita kurang puas kalau tidak dikembalikan pada teks aslinya. Pada pasal 16 ayat 12 itu menarik di sini. Torah bahasa Ibrani, versi Yahudi dan versi Samaria. Ada 2 versi. Ini yang versi Yahudi ya. Yahudi. Versi Yahudi. Wahu yihye pere Adam yado bekhal wa yadkhal bo wa alfanai qal ahayf yisqan. Kalau diterjemahkan wahu yihye, dan dia akan menjadi pere Adam. Pere itu arti harfiahnya keledai. Keledai liar. Ya, keledai. Adam manusia. Jadi manusia seperti keledai liar. Yado bekhal wa yadkhalbo. Ini bisa diterjemahkan 2 nanti. Karena nanti akan saya berikan contoh terjemahannya. Tapi teksnya begini Ibraninya. Yado bekhal wa yadkhalbo wa alfanai qal ahayf yisqan. Ini teks Ibraninya ya. Yang ingin saya tekankan di sini ada satu kata, jadi kata pere. Pere kemudian diikuti kata Adam. Artinya keledai liar, manusia seperti keledai liar. Kalau versi yang di sini tidak tertulis pere. Ini versi Samaria. Wahu yihye para Adam. Para Adam. Para itu bukan keledai. Subur. Manusia yang subur. Manusia yang subur. Jadi bukan manusia keledai liar, tapi manusia yang subur. Para Adam yado bekhal wa yadkhal bo wa alpanai qal ahayf yisqan. Jadi kata di sini itu ada satu kata yang diperselisihkan. Sebetulnya bacaannya itu pere atau para. Pakai huruf alef atau pakai huruf he. Kalau versi Samaria pakai huruf he. Kalau versi Yahudi pakai huruf alef. Nah, ini diterjemahkan oleh seorang ahli dari kalangan orang Samaria sendiri. Namanya Benyamin Sedaka. Saya kenal baik bersama beliau dan komunikasi dengan beliau. Dan memang begitu seharusnya penerjemahan yang tepat menurut perspektif Taurat Samaria. Jadi menurut Benyamin Sedaka, yang betul adalah versi Samaria, bukan versi Yahudi. Hanya dalam satu huruf saja. Alef atau huruf he. Nah, bagaimana penerjemahan di sini? And he will be a wild man. Dia akan menjadi manusia liar. Ya, di sini. Tangannya akan melawan setiap orang dan tangan setiap orang akan melawan dia. Dan dia akan tinggal di hadapan saudara-saudaranya. Versi Samaria semua positif. Coba, ini kalau diterjemahkan ya, dia akan menjadi manusia yang subur, produktif, dan tangannya akan bersama-sama setiap orang, bersama-sama setiap orang. Jadi bukan melawan, tapi bersama-sama, bahu membahu dengan setiap orang. Mungkin ya bahasa sederhananya itu bekerja sama, bukan saling melawan. Dan tangan setiap orang akan bersama-sama dengan dia. Ini yang versi Samaria ya. Yang ketiga, dan dia akan tinggal di antara semua saudara-saudaranya. Berarti semuanya positif. Ya, jadi Alkitab yang dipakai saudara-saudara kita kaum Kristiani itu rujukannya kalau dilihat itu dari perspektif Yahudi. Kalau perspektif Samaria enggak. Saya kasih ini ya tanggapannya gini. Saya melihat ya memang di poin itu memang ada yang negatif, ada yang positif,
bahkan ada yang kalau dari Samaritan kan kelihatannya semuanya Semua positif. positif. Oke, menurut saya Alkitab itu memang kita harus melihatnya dari keseluruhan. Nanti biar jelas. Ketika oke lah, kalau Samaritan bilang dia akan melahirkan anak yang subur, ya kan? Tetapi kan akan ada firman Tuhan ini kan tidak hanya berhenti di situ. Ketika Tuhan menjatuhkan vonis kepada Ismail, dia nggak akan ngomong sekali, dia akan ngomong berkali-kali terus sampai di zaman Yesus. Nah, kalau kita lihat dari Kejadian sampai Maleaki, sebenarnya Tuhan ngomong terus tentang Ismail, tentang Yehuda. Jadi bukan cuma ngomong di kitab Kejadian itu. Contohnya, ketika Tuhan mengatakan bahwa yang bisa disebut keturunanmu yang berasal dari Ishak, pada waktu Musa ketemu Firaun, katakan kepada Firaun, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Satu poin, dilibatkan nama Yakub itu. Lalu selanjutnya, ketika Tuhan si Musa berhadapan dengan Firaun, katakan kepada Firaun, Israel adalah anakku yang sulung. Artinya statement ini tidak hanya berhenti di situ. Jadi kalau kita misalnya memfokuskan diri membahas apakah keledai liar ini, ya bisa terjadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Tetapi kan omongan Tuhan itu selalu bertubi-tubi terus. Terus ketika Tuhan mengatakan Israel anak sulungnya, ada lagi satu tindakan yang dibuat oleh Tuhan untuk meneguhkan Israel itu anak sulungnya apa? Seluruh anak sulung di Mesir dibunuh. Nah, informasi tentang anak sulung tulah ke-10, ya, beberapa kristolog, sekarang saya tanya Pak Menahem Ali. Menurut Pak Menahem Ali, tanpa melihat Alkitab, tulah ke-10 itu isinya apa? Tulah ke-10. Tanpa melihat Alkitab, hanya perspektif Al-Quran. Kalau perspektif Al-Quran, tulah-tulah itu sebagai bukti bahwa Israel itu berada dalam kebenaran. Tulah ke-10 apa? Tak dia ada penjelasan. Nah, jadi artinya begini, Tuhan ini untuk meneguhkan janji yang pertama ketika si Abraham masih hidup, ini janji ini diteguhkan dengan statement-statement yang lebih kokoh lagi. Misalnya ketika dia berhadapan dengan Musa, berhadapan dengan Firaun, Israel itu anak sulungku. Loh, pertanyaannya, Ismail anak keberapa? Ya kan? Setelah dia mengatakan Israel anak sulungku, ada lagi tindakan untuk meneguhkan itu. Kubunuh seluruh anak sulung di Mesir. Jadi Tuhan ini bukan cuma meneguhkan perjanjian itu bukan dalam satu momen saja. Ada momen kedua, ada momen ketiga, ada momen keempat, terus-terusan. Tidak berhenti-berhenti sehingga kita melihat itu, oh ternyata Tuhan ini apa yang diomongin dulu itu masih diomongin terus sampai sekarang, walaupun dalam bentuk kata-katanya beda tapi maksudnya sama gitu loh. Lalu sedikit lagi di Mazmur 60 dikatakan yang paling dahsyat lagi, dibilang gini, tongkat kerajaanku adalah Yehuda. Dia nggak mengatakan Yehuda itu nanti rajanya sudah kerajaanku. Kalau tongkat kerajaanku Yehuda, artinya begini, gua ini Raja Yehuda. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sebenarnya nanti akan duduk di tahta Daud. Makanya disitulah tersirat bahwa Tuhan itu akan turun menjadi manusia. Makanya ketika Yesus disalib, di kepalanya ada tertulis, inilah Raja orang Yahudi. Kenapa tertulis di sini Raja orang Yahudi? Karena di Mazmur tadi mengatakan bahwa aku adalah Yehuda adalah tongkat kerajaanku. Jadi omongan itu disebut terus. Silakan. Ini masalah Ismail. Kalau tadi sampean ngomong Tuhan akan mengulang-ulang, tapi soal Ismail yang diulang, soal kejelekan Ismail ada nggak? Apanya? Kejelekan yang diulang-ulang sama Tuhan. Nah, ketika coba. Tuhan memberkati Esau dan Yakub kan? Ismail loh ya? Iya kan gini. Si Esau ini kan sudah kasih persembahan ke Ishak, tapi diambil alih sama Yakub kan? Ketika Tuhan memberkati Yakub, nah di sini kena semua nih. Apa hubungannya sama Ismail? Sebentar. Tuhan berkata kepada Yakub, jadilah tuan atas saudara-saudara. Selesai. Dan segala bangsa akan sujud ke atasmu. Selesai. Itu kena semuanya. Ismail, Cina, Hong Kong, Amerika, itu Afrika kena semua. Kelibat semua di situ. Enggak, soalnya kan Pak Ali kan fokusnya
citra Ismail itu kan dikatakan ada yang negatif, ada yang positif. Iya, Nah, tapi kan sebentar oke. saya teruskan. Contoh satu, kalau disebutkan Ismail nanti berhadapan dengan saudaranya atau tangan saudaranya melawan Ismail, ada nggak cerita itu di Alkitab? Nggak ada kan? Ya memang nggak ada. Nggak ada. Kalau teks Gini, asli, gini. kalau teks aslinya itu, kalau teks aslinya, saya mendengar sebagai pendengar terbaik tadi, Iya. mendengar semuanya Sedikit lagi kan. Nah, ketika Yakub itu ditumpangkan hak kesulungan, kan sebenarnya yang jadi masalah ini kan sebenarnya kalau saya mau ambil kesimpulan, Ismail dan Ishak sebenarnya apa sih yang mau diributin? Sebenarnya cuma satu, hak kesulungan. Makanya ketika Esau dicuri hak kesulungannya oleh si Yakub, Esau bawa makanan ke Ishak, berkati aku bapak, loh kamu siapa? Akulah Esau anak sulungmu. Loh, tadi siapa tuh yang datang? Dia udah kuberkati dia, dan dia akan tetap menjadi orang diberkati. Meraung-raung, nangis darah si Esau. Artinya hak kesulungan ini adalah hak kekuasaan 2 kali lipat. yang saya bicarakan tuh 16 ayat 12 ya, yang kemudian ditafsirkan berbeda-beda tafsirannya ya, baik versi Clean Court, versi TB1, TB2, ada berbagai keragaman. Tapi kalau itu dikembalikan pada teks terjemahan, memang perspektifnya berbeda. Kalau kita kembalikan ke teks asli, memang sejak awal teks aslinya itu dipahami dan ditulis dengan tulisan yang berbeda. Itu masalahnya. Maksud saya Pak Menemali, kalau kita membahas Alkitab itu, maksudnya jangan terlalu terfokus di satu ayat sehingga kita menghabiskan waktu situ. Enggak. Jadi artinya Ini justru kalau kita bandingkan dengan ucapan Tuhan kepada Abraham itu nyambung. Jadi kalau ucapan Tuhan kepada atau malaikat Tuhan kepada Hagar, itu kan kalau terjemahannya itu anakmu akan menjadi keledai liar. Dia tangannya akan melawan setiap orang. Dia akan menentang semua saudara-saudaranya. Itu kan bahasa duka cita sebetulnya. Tapi kemudian direspon positif oleh Hajar. Ini ada yang absurd enggak di situ? Hanya dalam konteks ini kita sudah bisa tahu bagaimana mungkin Hagar melakukan tindakan untuk menerima apa yang dikatakan malaikat Tuhan, tapi justru berita yang diterima itu sangat negatif. Ini kan absurd. Karena apa? Kuncinya di satu kata ini, yakni kata pere. Sementara kata pere itu tidak disepakati dari Taurat Samaria. Karena Taurat Samaria justru mengatakan para Adam, bukan pere Adam. Artinya manusia yang subur. Dia akan bekerja sama dengan orang lain. Orang lain bersama-sama dengan dia. Di hadapan saudara-saudaranya dia akan tinggal. Itu kan positif semua. Jadi kalau ekspresi Hagar itu menanggapi ucapan malaikat, itu nggak absurd. Itu sudah pasti lebih tepat. Beda dengan yang versi pere Adam. Itu absurd, nggak nyambung. Alasannya? Karena emang nggak mungkin. Beritanya buruk semua, kemudian iya aku taat. Ini kan nggak masuk akal. Tapi kalau yang versi Samaria, jelas itu sangat masuk Subur akal. semua ya? Bukan subur semua. Yang pertama manusia subur, positif. Positif. Ketika di Samaritan dikatakan dia subur dan dia ngumpul dengan saudaranya, kan itu kan berita-berita positif. Iya kan? Kita kembali lagi, apa alasannya sehingga dia menjadi orang subur? Itu kan? Masih ingat nggak waktu Salomo dengan punya 2 anak yang ribut, ketika yang satu mau anaknya diperebutkan, yang mau dipotong, ketika ibu yang punya anak itu, jangan dibunuh deh, biarin aja anak itu buat kau, karena dia merasa itu anaknya. Hal ini sama sebenarnya. Samanya di mana? Gini, si Ismail lahir, pertanyaannya, apakah terjadi surat-suratan cinta antara si Sarah dan si Hagar? Itu ada hubungan cinta nggak mereka? Ya memang Sebentar dulu. Kita bukan fokus ke lain kecuali hanya soal yang ini. Anak yang dilahirkan dari cinta, ya. Saya sudah bikin survei semuanya. Ketika anak dilahirkan dari cinta, itu selalu ganteng, selalu manis semuanya. Tapi ketika anak yang dilahirkan dari yang bukan cinta, saya perhatikan ya, bahkan saya sendiri pun melihat gitu kan.
oh kayaknya gantengan gue gitu. Karena bapak saya ini sama mama saya ini nikah besar-besaran resmi gitu loh. Tapi saya bandingkan ya sama, maaf ya, mungkin ada adik saya, kayaknya kok kerenan gue gitu kan. Jadi artinya gini, anak yang dilahirkan dari cinta. Iya begini loh, Yusuf dia tuh cinta sama Rahel loh, sampai kerja 7 tahun. Udah 7 tahun ditipu lagi dia harus kerja 14 tahun. Nah ini yang saya lakukan sama calon istri saya nih. Udah bekerja sungguh-sungguh, dapat. Gue yakin anak gue pasti kayak bule yang cantik banget kayak malaikat. Tapi ketika gue nggak sabar, udahlah Tuhan, yang di tengah jalan aja deh. Misalnya nggak sabar gue juga pengen hidup. Ketika anak gue lahir dari situ, pasti mukanya beda. Iya, lebih ganteng nanti ya, lebih ganteng dari tadi ya. Jadi gitu tadi. Memang jelas kan Ismail anak pertama, memang diakui. Memang diakui Ismail tuh anak pertama dari bapaknya. Bapak mamanya bikin pesta nikah nggak? Besar-besaran nggak? Bukan masalah pesta nikah Biasanya ini. kalau cinta tuh nikahnya tuh pasti heboh. Ini bukan persoalan masalah Seandainya cinta. nih Bang nih ya, kalau misalnya Abraham 99, Hagar umur berapa? Tidak ada penjelasan. Katakanlah dia Tidak ada umur 23. penjelasan. Oh, Ketika mereka nikah, itu hanya perkiraan. pasti kita gosip, ini kok nggak asik banget sih gitu loh. Dari soal satu kata itu yang kemudian memberikan makna yang berbeda. Versi Taurat Yahudi itu negatif, versi Taurat Samaria itu positif. Semua. Karena yang satu pakai istilah pere, yang satu pakai istilah para. Ini- Dan istilah para itu nanti konteksnya dengan Tahu Abraham. nggak Samaritan itu kasusnya gimana? Kita Itu belum kawin campur itu. kita belum bicara mana Oke. mana yang Jiwa asli. mereka memang labil itu Samaria gitu ya. Ya itu kan lagi-lagi ini tuduhan nanti ya. Iya, Tuduhan. emang orang Samaria itu memang karena mereka tuh kawin campur sama bangsa lain, Ya, makanya mereka persoalannya bikin- menurut siapa? Apa? Menurut siapa? Orang Yahudi kan Nah, iya nggak menurut mau bergaul Yahudi, sama mereka. tapi menurut orang Oke, Samaria oke. sendiri tidak Oke, begitu. oke lah. Jadi ini soal siapa yang merasa paling benar Tauratnya. Oke. Bagi orang Samaria, Taurat Samaria itu yang paling benar. Bagi orang Yahudi, Taurat Yahudi itu yang paling benar. Masalahnya, Tauratnya Musa itu Taurat versi Yahudi atau Taurat versi Samaria? Itu yang sampai sekarang nggak ketemu. Tapi menurut saya Samaritan tuh barisan sakit hati. Karena mereka keturunan dari orang Bagaimana- sama bangsa lain. Nah, Orang Yahudi tuh nggak mau. sekarang kalau misalnya Taurat Samaria itu yang keliru, kita perhatikan ucapan Tuhan kepada siapa itu Hagar Ya. pakai istilah pere atau istilah para, itu diperdebatkan. Ya. Sementara apakah ada ucapan Tuhan pakai istilah para kepada Abraham dan maknanya positif? Ada. Di mana itu? Dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Coba cek. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku membuatnya menjadi bangsa yang besar. Kalau bahasa aslinya di sini antara Taurat versi Yahudi dan Taurat versi Samaria itu menggunakan kata yang sama, yaitu kata para. Para ini artinya apa? Para itu artinya berbuah-buah, subur, beranak cucu. Ya, beranak cucu. Jadi para itu arti harfiahnya subur, berbuah-buah, Ya. berlipat ganda, atau beranak cucu. Ya. Ya. Coba perhatikan di situ kata yang dipakai ayat 20. Kalau diterjemahkan oleh Ismail dan tentang Ismail. Syema'tiha, aku telah mendengarkan engkau. Sema dari kata syema. Ya. Makanya nanti muncul istilah Ismail. Ismail, syema. Sema. Ya. Ulai Ismail syema'tiha. Nah, ulai Ismail syema'tiha. Indah kan bahasanya itu. Dan tentang Ismail, aku telah mendengarkan engkau. Hinne berikhti oto. Aku akan memberkati dia. Wahifreti oto. Dan aku akan kalau di situ diartikan beranak cucu. membuat beranak cucu. Ya. Kalau di sini boleh diartikan aku akan membuat berlipat-lipat. Aku akan membuat menjadi subur, sama. Hifreti pakai istilah para di sini. Hifreti itu dari kata para. Dari kata para. Hifreti oto. Wahirbeti oto.
dan aku akan memperbanyaknya mengenai dia. Bemeot, beot, sangat banyaknya. Senem Asyar Neshim akan menjadi 12 raja. Jadi kata kunci di sini yang dipakai akar katanya dari kata para, hifreti, itu kalimat Tuhan kepada Abraham, positif. Ya. Sebagaimana dalam Taurat Samaria, di sini juga sama. Pakai istilah wehifreti oto, sama, persis. Jadi kalau berkaitan dengan ucapan Tuhan kepada Abraham, itu antara versi Yahudi. Taurat versi Yahudi dan versi Samaria sama. itu sama, maknanya positif. Iya. Tapi ketika ucapan malaikat Tuhan kepada Hagar, versi Yahudi negatif, versi Samaria positif. Padahal kata yang dipakai diperselisihkan, pere atau para. Tapi para itu nubuatannya tergenapi di ayat 20 ini. Iya, betul. Akhirnya beranak cucu, mempunyai 12 raja. jadi Lanjutannya kan pahit banget nih. Tetapi iya, kalau bahasa terjemahan begitu, tetapi atau tidak. Jadi sebetulnya ya, Itu kemarin udah kita bahas itu. kata kunci itu yang dipakai itu sama antara ucapan Tuhan kepada Abraham dengan ucapan Tuhan kepada Hagar mengenai Ismail akan membuat beranak cucu dari kata para. Kalau versi untuk kepada Abraham, wahifreti, aku akan memperbanyak keturunannya atau membuah-buahkan keturunannya. Kepada Hagar, para Adam, Oke, manusia kalau- yang beranak cucu atau manusia yang subur. Itu maksudnya sama. kalau tetapi ini kan alasannya, itu kan terjemahannya. Kalau Tuhan berkata Israel adalah anak sulungku, ada nggak bantahan seperti itu? Bantahan itu bagaimana? kalau bahasa aslinya bukan anak sulung, sebenarnya anak kelima gitu. Kan enggak. Israel adalah anak sulungku. Ada nggak bantahan untuk itu? Anak sulung di sini kan tentu saja beda perspektif dengan versi Kristen. Anak sulung itu anak yang terpilih. Oh tidak, anak sulungku itu berarti kan anak yang memiliki hak kesulungan. Ya, kalau diartikan 2 kali lipat kekuasaannya. ya, diartikan secara harfiah mendapatkan 2 kali lipat. Iya, anak sulung. Persoalannya, Ismail apakah terbantahkan bahwa dia bukan sebagai anak sulung? Duh. Nggak ada kan? Adakah penyebutan Ishak sebagai anak sulung? Nggak ada kan? Tuhan itu tidak pernah mengatakan Ismail adalah anak sulungku. Sebagaimana Tuhan nggak pernah berkata Ishak sebagai anak sulung. Nggak pernah. Apanya? Ishak Ishak ada anak Israel sulung. adalah anak sulungku. Israel. Ya kalau Israel anak sulung iya, tapi kalau Ishak anak sulung nggak ada. Nah, kan gini, Kapan? ketika Tuhan berhadapan dengan Musa berhadapan dengan Firaun, siapa Tuhanmu, kata Firaun, katakan kepada Musa, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Artinya ketiga nama ini disebut untuk dirinya. Ya karena perspektifnya perspektif Yahudi. Jadi Bukan perspektif. masalahnya begini, Oh, perspektif. kenapa Israel itu disebut sebagai anak sulung? Masalahnya Israel itu kan nama lain dari Yakub. Ya. Kemudian Yakub itu kan punya saudara Esau. Ya kan? Hak kesulungannya diminta Sedangkan Yakub. Esau dan Yakub itu anaknya Ishak. Ya. Oke. Kenapa Israel atau Yakub disebut anak sulung? Karena nanti akan melahirkan berapa? 12 12 raja juga. raja Israel. 12 Oh, tidak. 12 bangsa Israel. Israel adalah anak sulungku. Dia kan menyebut suatu bangsa ini. Israel ini Iya, 12. betul. Nah, pertanyaannya Makanya. Ismail anak keberapa? Nah, sekarang perhatikan. Hmm. Ismail, ya. Ah. Ismail itu juga melahirkan 12 bangsa. Iya, tapi bukan anak sulungnya Tuhan. Lah memang nggak pernah disebut Iya, sebagai anak makanya, sulung. di situ Tetapi masalahnya. dia posisinya sebagai anak sulung Iya, disebutkan. dia memang anak sulung, tapi nggak disebut Tuhan anak sulung. Ishak nggak disebut nggak sebagai anak Apanya? sulung? Ishak. Lu dia anak tunggal, udah jelas Lah, iya. dipersembahkan. Ada disebut anak Apa? sulung, disebut. Dia kan anak tunggal. Kalau anak tunggal ngapain? Anak tunggal menurut siapa dulu? Apanya? Anak tunggal menurut siapa? Ibrahim anaknya 2 loh, Kak. Ya kan Tuhan kan mengatakan anaknya tunggalnya Sarah loh. Iya, anak tunggal Sarah, iya. Iya kan? Ismail juga anak tunggal Makanya kan firman Hagar Tuhan- sama. Makanya firman Tuhan ini kan kita nggak bisa dengar sepotong-sepotong dulu. Kita dengar terus apa maunya Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan Firaun, Israel adalah anak sulungku. Lalu si Firaun ngotot, seluruh anak sulung di Mesir dibunuh sama dia.
Iya, kalau itu bicara mengenai Israel. Yang Oke, sedang kita satu yang ayat sedang lagi kita nih. bicarakan nih status Ismail Ya, itu. satu ayat lagi. Oh. Satu ayat lagi. Ketika Tuhan memberkati Yakub yang namanya Israel ini, Tuhan bilang apa? Semua saudara-saudaramu kujadikan menjadi hambamu. Saudaranya siapa? Banyaklah saudaranya kan. Dan segala-segala bangsa akan sujud kepadamu. Itu udah selesai. Nah, segala bangsa itu bahasa Ibraninya apa? Kok jadi dilarin ke sini? Iya, itu goyim. Goyim artinya di luar Apa? di luar orang Israel. Di luar orang Israel. Sementara orang Ya, Ismail seluruh saudaramu. Ismail saudaranya enggak? Sepupuan kok. Saudara Orang di, satu bapak. saudara di situ saudara kandung dari Ishak. Ishak. Maksudnya anak dari Ishak. Dari Yakub. Saudaranya Yakub tuh kan Makanya cuma dihantam. Esau. Ah. Saudaramu maksudnya saudara dalam konteks Oh enggak dong, namanya Ya, saudara itu sepupu juga dong. Oh, bukan. Saudara tiri juga loh. Lo kan masih satu bapak itu. Terus Sedang itu gua bukan saudara saudara- tiri. saudaramu. Gini aja, itu gini bukan aja. saudara tiri, itu pamannya beda. Gini aja. Kenyataannya gimana? Apanya? Kenyataannya gimana? Sekarang. Nah kan gini kan, ketika Tuhan mengatakan kepada Israel, seluruh bangsa akan sujud kepadamu dan seluruh saudaramu, dua kali saudaranya sujud kepada dia, seluruh bangsa dijadikan hambanya. Iya. Kenyataannya? Enggak. Oh enggak dong. Malah Benar dong. enggak. Siapa yang bisa bangkit dari antara orang mati? Kan cuma Yesus. Oh, Iya. Lari ke sana. Itu penggenapan terakhir. Kok lari ke sana? Ketika orang yang, mati, yang sedang kita bicarakan itu bukan bahas mengenai Yesus, kita bahas mengenai Ismail. Ismail. Kenyataannya Yesus kan Yehuda kan. Yesus kan Yehuda. Iya kan? Soalnya sampean udah melebar kemana-mana gitu loh. Kan ditanya faktanya kemana. Oke, kita kembali lagi tadi. Ucapan Tuhan kepada Abraham itu nuansanya positif mengenai Ismail, dan itu pakai istilah wahifriti, positif, tidak dipungkiri di situ, baik versi Yahudi maupun versi Samaria. Oke, saya mau bertanya. Ini belum selesai saya bilang. Jadi Abraham mendapatkan nubuatan mengenai Ismail dari Tuhan sendiri, bahwa Ismail ini positif. Sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Tauratnya versi Yahudi dan versi Samaria. Yang menjadi problem itu adalah ucapan malaikat Tuhan kepada Hagar. Itu pakai istilah pere Adam menurut versi Yahudi atau menurut versi Samaria yang disebut para Adam. Kalau versi Samaria, antara ucapan Tuhan kepada Abraham dan ucapan Tuhan kepada Hagar itu senafas, satu bahasa, satu pemahaman, Cuma satu maknanya nubuatan. Maknanya sama. Emaknya yang beda gitu. Bukan masalah emak ini bicara mengenai ungkapan yang dipakai Tuhan kepada Abraham dan kepada Hagar itu sama. Nah, yang versi Yahudi ini problemnya adalah ucapan Tuhan kepada Abraham positif, ucapan Tuhan kepada Hagar negatif, tapi ekspresi Hagar bersuka cita. Senang. Ini kan paradoks. Ada yang beda. Bersuka cita. Dia kan oke, saya akan kembali. Padahal itu kan nubuatannya negatif semua. Biar kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Aku ditindas, biarkan engkau ditindas kata. Gini. Itu kan absurd sebetulnya. Sebentar, saya luruskan sedikit. Itu kan tadi udah disebutkan tiga poin di ayat untuk yang Ismail sama. ya. Pertama untuk Pere dan Para. Ternyata Para itu terusannya kan ada ini. Ternyata Para itu subur, beranak cucu kan. Coba saya ambil yang ketiga. Dia akan melawan saudara-saudaranya. Coba sampean ceritakan di Alkitab Nabi Ismail melawan bangsa Israel. Coba ayat berapa? Ya pada kenyataan. Gak ada. Kita kan ditindas. Kayak mau bangun gereja, tutup. Ini kan sampean tadi udah bilang nubuatan Kan ini. ditanya, ada nggak Ismail menindas orang Kristen? Iya, kami bangun gereja susah. Sampai tadi kalau besok kami bikin lah bangun. Nggak usah lebar ke 100.000 sana. meter.